Shalom teman-teman Youth. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Kita mau mulai ibadah kita pada sore malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama saya ajak semuanya tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Sebentar kami mau beribadah. Engkau berkati ya Tuhan kami ya Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang nantinya akan membawakan firman. Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
teman-teman pujikan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terbaik bagimu. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bermasmur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Oh, biarlah ini jadi pengakuan setiap hati kami ya Tuhan, bahwa setiap saat kami mau memuji-Mu, bahwa kami mau membawa korban syukur yang terbaik ya Tuhan ke hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Biarlah ini jadi pengakuan setiap hati kami ya Tuhan, bahwa hati kami berlimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau telah baik, karena Engkau telah baik dalam hidup kami. Teman-teman, saya ajak kita menyembah Tuhan. Lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya ajak semuanya, jangan ada satupun di antara kita yang berdiam diri. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah
Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. 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 Shalom anak-anak muda, Kak Melda percaya firman yang kemarin itu akan memberkati kita semuanya.
Karena Kak Menda percaya banget itu yang dibutuhkan untuk generasi kalian. Dan saat ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang berdoa. Nah sebelumnya sama-sama yuk kita mau berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami mau bersehati Tuhan. Kami rindu Bapa memahami lebih lagi bagaimana kami bisa mengenal Engkau dan bagaimana kami bisa memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan, hidup kami Engkau pakai lebih lagi untuk generasi kami. Dan biar Tuhan pada sore hari ini kami mau belajar lebih lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami semuanya ya Bapa. Berikan pengertian untuk kami Tuhan. Dan berikan satu kerinduan untuk kami ya Bapa. Untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Sobat Biors, anak-anak muda dimanapun engkau berada. Satu topik yaitu yang namanya berdoa. Kak Menda percaya banget ini menjadi topik yang bagi kalian itu ada satu kerinduan. Ya, ada satu keinginan lebih. Tetapi di sisi lain, Kak Menda juga bisa memahami kalau beberapa dari teman-teman, bahkan mungkin sebagian besar dari teman-teman itu merasa menjadi sebuah beban. Benar atau enggak? Jadi di mana sepertinya wah yang bisa berdoa itu yang betul-betul seperti malaikat mungkin. Atau yang bisa berdoa itu hanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Yang bisa berdoa itu orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin buat kita merasa siapa sih gue? Apakah aku ini layak untuk berdoa? Apakah aku ini bisa berdoa? Ya sobat muda, hari ini Kak Menda ingin memberikan sebuah pemahaman yang sederhana saja. Dan kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, bukan sesuatu yang baru. Karena murid-murid Tuhan Yesus, ketika mereka pertama kali mengikut Yesus, mereka pun bertanya kepada Yesus, Guru, ajari kami bagaimana kami berdoa. Nah, sobat muda, Kak Menda percaya kalau engkau sudah sekian tahun ya menjadi Kristen atau mengenal siapa itu Yesus dan membaca Alkitab, pasti tahu yang namanya doa Bapa Kami. Kak Menda tidak akan bahas, tetapi di dalam doa Bapa Kami kita bisa melihat bahwa ketika kita berdoa itu sebetulnya membuat sebuah hubungan komunikasi antara kita dengan Bapa di surga. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tujukan doa-doa kita, itu bukan Tuhan yang begitu jauh, yang begitu hebat, yang tidak terjangkau. Ya, Tuhan kita maha kuasa, maha kasih dan semua mahanya, tetapi bukan tidak terjangkau. Bukan karena kehebatannya dan karena kemasyuran dan kemuliaannya membuat Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh kita. Nah sobat muda, ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Dan di sanalah kita datang kepada pencipta kita sebagai seorang anak kepada Bapaknya. Punya komunikasi dengan Bapa. Nah doa ini sebuah komunikasi sobat muda. Pasti ya hari-hari ini kita berkomunikasi walaupun di rumah saja. Entah itu kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada guru di sekolah, atau kepada teman, walaupun itu lewat Zoom ya, lewat online. Ataupun sekarang komunikasi dengan apa? Sosial media. Komunikasi bisa juga dengan status-status, story-story, TikTok dan segala macam. Wah seru-seru semuanya. Tetapi kalau kita ingin komunikasi itu berhasil, maka diperlukan yang namanya dua arah. Ya, antara A dan B, maka terjadi sebuah komunikasi. Dan yang kedua, komunikasi berhasil ketika terjadi sebuah pengertian dan pemahaman. Sehingga apa yang disampaikan itu dipahami. Nah sobat muda, bagaimana dengan berdoa?
sudah pasti kalau kita berdoa di hadapan Tuhan, kepada Bapak kita itu memahami kita, itu sudah pasti. Tetapi kita lihat sebaliknya, apakah kita di sini bisa memahami apa isi hatinya Tuhan? Nah, kita mau baca bersama di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Yuk sama-sama dibuka Alkitabnya, Roma 8 ayat 26 dan 27. Kak Meda bacakan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, sobat muda, di sini jelas banget bahwa ketika kita berdoa, Bapa kita memahami, Bapa kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya kita. Dia Maha tahu. Tetapi Tuhan Bapak kepingin itu menjadi sebuah dua arah, ya kan? Saling memahami dan saling mengerti. Sebab itu apa disebutkan di sini? Roh Kudus ada untuk kita, membantu kita. Nah, kalau sobat muda baca di dalam Injil Yohanes disebutkan apa? Roh Kudus diminta oleh Yesus untuk kita supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kebenaran. Nah, disitulah terjadi dua arah. Roh Kudus semuanya yang membantu kita, sobat muda. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, bahkan mungkin dengan keluhan gitu ya. Keluhan itu, teman-teman tahu nggak ya keluhan gitu ya? Itu disebut keluhan juga. Bukan ngomel loh ya, cuman mengeluh gitu aja. Sesuatu yang nggak bisa diucapkan, tetapi Roh Kudus membantu kita. Nah, ketika itu terjadi, Bapa memahami, lalu Bapa menjawab doa kita. Bagaimana kita bisa memahami jawaban doa? Bagaimana kita bisa memahami isi hatinya Tuhan? Roh Kudus juga yang membantu kita. Dengan cara apa? Membawa kita kepada seluruh kebenaran. Loh, di mana itu? Sekali lagi itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi bagi kita tugas kita itu apa? Tugas kita adalah baca Alkitab. Di situ Roh Kudus akan membantu kita untuk kita memahami isi hatinya Tuhan. Nah, di sanalah terjadi komunikasi, sobat muda. Jadi sobat muda, doa itu bukan sebuah kewajiban. Kemudian kita membaca rapalan gitu ya. Atau bahkan doa Bapa kami pun dibuat rapalan gitu ya, dibuat hafalan gitu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu. Ngomong cepet gitu ya. Oh, Tuhan kan tahu gitu. Bahkan ngomongnya tuh cepet seperti sepur kereta api. Tuhan tahu, Tuhan mendengar. Bukan itu, sobat muda. Maksudnya Tuhan Maha tahu itu apa? Ketika kita berdoa dengan kalimat yang sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di situ Roh Kudus menyelidiki hati nurani kita. Apakah kita berdoa atau cuman mengucapkan kata-kata? Amin. Jadi ketika sobat muda berdoa, itu bukan tentang kata-katanya. Kita nggak bisa berpuisi indah dan itu tidak dituntut oleh Tuhan. Pemazmur lah orang-orang yang sangat ahli berpuisi indah. Tetapi kita di sini menyebut dengan kata-kata apa adanya, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan hati itu yang akan berbicara. Bukan hanya hati kita yang lagi marah atau lagi kesel, bukan itu. Hati kita berbicaranya bagaimana? Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kita. Sobat muda, alami secara pribadi. Karena kalau hanya dijelaskan di dalam 20-30 menit saat ini, enggak akan bisa.
Tapi Kak Melinda ajak, ketika engkau berdoa, itu berbicara komunikasi. Artinya perhatian sungguh-sungguhmu ketika engkau berdoa. Iya kan sobat muda, apalagi kalau kita sebutkan Yesus siapa, pribadi yang kita kasihi, ya kan? Nah kalau sobat muda itu punya kekasih atau gebetan, PDKT, seseorang yang dirindu dan dinanti-nantikan, kepingin ngobrol. Apa yang terjadi? Perhatian kita, fokusnya kita, passion, semangat, antusiasnya kita untuk berdoa, untuk menanti-nanti apa jawabannya. Dan rasanya akan menyenangkan loh sobat muda. Ketika kita berdoa dan kita tahu Tuhan mendengar, itu ada sukacita. Bahkan lagi mengeluh pun ada sukacita. Kenapa? Karena tahu bagaimana Bapa yang mengasihi kita. Nah sobat muda, ketika kita berdoa seperti itu ya, kadangkala kita ini bahkan ditunjukkan kepada Tuhan. Disebutkan apa? Menyelidiki hati nurani. Ditunjukkan oleh Tuhan. Ini loh nak, jangan lagi berbuat seperti ini. Ini loh nak, jangan lagi melakukan ini. Ini loh nak, kalau kamu terus seperti itu hasilnya nanti seperti ini. Buat apa sih? Lepaskan dosa-dosamu. Ketika kita berdoa, hati kita diselidiki oleh Tuhan. Sobat muda, saat itu terjadi, yang datang bukan penghakiman, tetapi Tuhan, istilahnya apa ya, menjangkau dengan tangan kasih-Nya. Ketika itu terjadi di dalam doa itu sebetulnya Tuhan itu bukan marah kepada kita. Tapi justru ayo berubah, ayo berubah. Aku memberi Roh Kudus untuk membantu engkau berubah. Itu yang terjadi. Makanya dikatakan kalau di bangsa Israel zaman dulu, umat pilihan Allah zaman dulu, saat mereka ada di dalam kemuliaan Tuhan, maka perubahan terjadi. Perubahan terjadi karena kemuliaan Tuhan. Dosa itu tidak bisa tahan di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, dan hati ini akan hancur gitu. Supaya, oh ya Tuhan, aku mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jadi sobat muda, ini kekuatan doa. Kalau kita hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mengatasi kelemahan-kelemahan kita nggak sanggup. Tapi justru di dalam doa, maka kelemahan-kelemahan kita itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Apa yang salah akan diperbaiki oleh Tuhan. Maka tadi disebutkan apa? Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi lewat doa, Tuhan mau ubahkan kita. Amin. Nah sobat muda, apalagi disebutkan? Kalau kita berdoa, kita harus sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah ini tadi. Jadi ketika Kak Melinda berdoa kemudian diingatkan gitu ya. Kamu tadi itu sudah egois loh. Oh masa sih? Dalam hati. Jadi bukan seperti ekspresi gini kan lagi berdoa gitu loh ya. Nah diingatkan oleh Tuhan. Nah kalau mengeraskan hati, maka seperti pembicaraannya terputus. Nah teman-teman kan pasti pernah nih lagi chatting sama temen, gak tahu kena apa, diblokir sama temennya. Ya itu seperti itu loh perasaannya. Kayak itu mentok gitu loh, nggak bisa gitu. Tapi teman-teman, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa mendengar doanya kita. Bukan berarti saat itu Tuhan tuh menghilang dari kita, kemudian menjauh dari kita, bukan itu. Tapi ketika itu terjadi sebenarnya hati kita sendiri yang menghalang-halangi. Karena ilustrasinya itu ya dan amin loh teman-teman, bahwa Yesus itu mengetuk pintu kita, tetapi tidak ada handle pintunya. Yang membuka pintu itu harus dari kita.
tetapi Yesus itu tetap mengetuk pintu hati kita. Jadi teman-teman, saat kita diselidiki hati nurani kita, kita belajar menyelaraskan, haleluya. Oke, menyesuaikan ya, menyesuaikan kehendaknya kita dengan kehendaknya Tuhan, selaras, oke? Nah, teman-teman, dikatakan di sini apa? Roh Kudus itu akan berdoa sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi Roh Kudus enggak mungkin berdoa nurutin keinginannya kita. Aku lagi marah tuh sama papa. Roh Kudus, kasih tahu dong sama papa. Masa sih gitu? Enggak, bukan seperti itu teman-teman. Tetapi Roh Kudus menyatakan kehendaknya Allah dan kita menyesuaikan dengan kehendaknya Allah. Sekali lagi, bukan dengan kekuatan kita. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan juga, Roh Kudus juga yang membantu kita sehingga kita sanggup. Intinya sederhana, buka hati kita. Sekali lagi ya teman-teman ya, berdoa itu komunikasi dua arah. Jadi bukan kita merapalkan kata-kata atau mencari kata-kata indah, enggak. Tapi bagaimana kita bisa bertautan dengan hatinya Tuhan. Cie. Nah, teman-teman, disebutkan bahwa ketika itu terjadi, maka Roh Kudus akan berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, siapa itu orang-orang kudus? Engkau dan saya ketika datang kepada Yesus dan kita mengakui semua dosa kita, mengakui semua kelemahan kita. Setiap hari kita lakukan, Tuhan pagi hari tadi aku lakukan ini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kita merendahkan hati kita hancur hati di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan dari Tuhan dan kita percaya saat itu juga pengampunannya datang kepada kita. Dan ketika pengampunannya datang kepada kita, kita tidak lagi melakukan apa yang salah. Tapi kita melakukan apa yang benar, artinya bertobat. Dan apa yang benar, firman Tuhan yang benar. Semua tuntunan-tuntunan dari Tuhan, isi hatinya Tuhan yang membenarkan kita. Nah itulah firman Tuhan itu yang mengkuduskan kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari Kak Melinda apa nih? Saat kita berdoa, Tuhan mau sebuah komunikasi. Dan komunikasi itu adalah untuk membenarkan hidup kita, menyucikan hidup kita, menguatkan kita. Itulah yang disebut dengan mujizat dan pemulihan. Sesuatu terjadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan semuanya itu karena Roh Kudus yang menolong kita. Bagian kita adalah buka hati kita. Bagian kita adalah taat. Bagian hati kita adalah minta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus yang menguatkan buat setiap dari kita. Nah ini tentang doa. Lalu doa itu untuk apa dan siapa dan bagaimana tidak Kak Melinda bahas saat ini. Tetapi lain kali mungkin kita akan bahas teman-teman. Tapi yang utama di sini adalah doa itu adalah bagaimana engkau komunikasi dengan Tuhan. Amin. Nah untuk yang terakhir, untuk menyikapi ya, istilahnya menindaklanjuti ya, menindaklanjutin firman kemarin, hari Sabtu kemarin tentang pemuritan. Kemudian kalau teman-teman mendengarkan khotbah yang ada di hari Minggu, bagaimana Bapak Gembala mengingatkan kita untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Teman-teman, yang Kak Melinda rindukan itu apa sih? Yang kakak-kakak mentor rindukan itu apa sih? Generasi kalian membutuhkan Yesus Kristus. Generasi kalian membutuhkan engkau yang membawa Kristus dalam hidup mereka. Lewat pemuritan, lewat engkau peduli ya. Yang beberapa waktu yang lalu disampaikan juga bagaimana kita belajar untuk peduli, care
Ya. Bersikap positif. Jadi ketika ada teman kita entah gimana aja gitu ya, mungkin caranya mereka menanggapin, tapi kita belajar bersikap positif, belajar untuk mencari jawabannya, belajar bukan melihat masalahnya, belajar cari solusi. Dan solusi buat generasi kalian itu Yesus. Dan mungkin teman-teman bingung, gimana ya caranya aku untuk share, gimana ya caranya aku untuk cerita. Mulai saja dengan langkah-langkah kecil. Gimana ya aku bisa mendoakan bangsaku. Mulai peduli aja, mulai peduli saja. Dan Kak Menda percaya dengan hatimu yang peduli, selaras dengan hatinya Tuhan. Dan itu akan membawa engkau, ayo mulai berdoa untuk generasimu. Mulai berdoa untuk teman-temanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah jawaban untuk hidup mereka. Karena kita sudah mengalami hal yang sama. Oke teman-teman, Kak Meda akan tutup dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang terlebih lagi rindu Tuhan. Untuk kami bisa dekat kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau. Ajari kami Tuhan anak-anak mudamu. Ajari kami ya Bapak di tengah segala hobi kami, di tengah segala kesukaan kami Tuhan. Segala tren yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Menjadi sebuah kebiasaan, bukan karena tuntutan, tapi karena kami suka ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau berdoa untuk generasi kami, adik-adik kami, bahkan kakak-kakak kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, Engkau jamah mereka satu persatu. Bahwa mereka mengenal keselamatan. Bahwa mereka mengenal pribadi-Mu Yesus. Kirim Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melembutkan hati mereka. Kami percaya keubahan dapat terjadi di dalam kuasa-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau ampuni ya Bapa, sesuatu Tuhan mungkin yang begitu menyakitkan hati-Mu Tuhan yang pernah dilakukan ya Bapa untuk generasi kami ini ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Jangan murka-Mu terjadi Tuhan, tapi kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon belas kasihan-Mu, kesempatan Tuhan untuk kami dapat bertobat. Kesempatan Bapa untuk kami boleh berbalik dari perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Bapak, kami mau rubah hidup kami Tuhan. Supaya kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Yang mereka belum mengerti apa arti hidup di dalam Engkau, di dalam kekudusan. Teman-teman, boleh buka tanganmu, buka hatimu lebih lagi. Kiara masik, kiara pakanaya, pakasik, kiara pakanaya ramayase. Kiara pakasikina kanaya pakanaya pakanaya. Roh Kudus, Kau jamah setiap dari anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berkarya buat anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat-Mu Tuhan boleh turun atas setiap anak-anak-Mu yang percaya dan mengasihi Engkau. Berkat-berkat-Mu boleh turun membawa mereka Tuhan memuliakan nama-Mu dan menjadi terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba percaya bahwa Engkau yang menjadikan mereka kepala bukan menjadi ekor. Menjadikan mereka Tuhan anak-anak yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
hatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Tetap semangat teman-teman, selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati.